Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung, ada 18 partisipan. Tadi sampaikan Pak Adar, Pak Sidli berhalangan, tadi saya ketemu di masjid karena akan menyolatkan jenazah tetangga dari Masjid Nurul Iman, ya, satu rumah atau dua rumah dari arah Nurul Iman. Semoga almarhumah diterima segala ibadahnya, dan wafatnya beliau bagi kita sebagai pelajaran bahwa kita pun yang hidup saat ini, kita masih menghirup udara, masih bisa melaksanakan aktivitas, suatu saat nanti kita pun akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat terbaik dalam hidup kita adalah nasihat kematian, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uzkuru hazimil lazat." Ya, ingatlah selalu pencabut segala kenikmatan. Maksudnya adalah segala kenikmatan dunia. Kalau kita menikmati dunia, nikmat makan, nikmat tidur, punya harta, dan seterusnya, ingatlah semua itu akan berhenti, semua itu akan terputus dengan ada yang akan memutuskannya, yaitu kematian. Mudah-mudahan senantiasa kita zikrul maut, mengingat kematian, karena kata Imam Al-Ghazali, salah satu yang melembutkan hati adalah zikrul maut, mengingat mati. Kalau diingatkan kematian, kita makin sadar bahwa hidup ini sementara dan sebentar. Untuk peringatan, semoga sekali lagi almarhumah diterima segala amal ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Memang kajian kita adalah Riyadhus Shalihin ini beragam isinya, ya. Ada terkait akidah, terkait fikih, terkait juga akhlak, ya. Nah, kajian kita sebenarnya Tazkiyatun Nafs, tetapi dengan kitab ini dibahas akidah, fikih, dan akhlaknya juga. Sehingga kita masih membahas di bab sholat dan masih terkait dengan fikih kalau bab sholat, ya. Dan bab sholat ini juga bagian sebenarnya dari pembahasan kita dari rukun Islam. Jadi akan panjang merokobah ini, dari syahadat yang sudah kita bahas, sholat, nanti akan membahas juga masuk ke puasa dan seterusnya. Jadi ada kajian fikihnya di kitab ini, ada juga kajian hikmahnya atau pembelajaran dari hukum-hukum tersebut. Ya, baik, kita masuk kepada masih bab sholat, ya. Dan pekan lalu disebutkan tentang waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat sebagaimana dalam kitab fikih itu khususnya salatul khamsah, sholat yang lima, ya, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, itu sudah ditentukan waktunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tafsiran dari ayat Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, karena ditentukan waktunya, maka kita tidak boleh mendahului waktu yang sudah ditentukan atau melewati waktu tersebut. Nah, sehingga sholat subuh itu digambarkan atau disampaikan pekan lalu, ya, di mana Rasulullah menyebutkan ketika warna putih dan tampak di ufuk hingga matahari terbit. Jadi mulai dari terbit fajar, kita istirahat sampai terbit matahari. Kemudian waktu zuhur, sejak tergelincirnya matahari atau ba'da zawali syams, ketika matahari sedikit tergelincir dari tengah-tengahnya, posisi berada di tengah-tengah kita. Kemudian pada asar, ketika condong bayangan itu sejajar dengan tiangnya atau dengan bendanya, itu sudah waktu asar. Kemudian waktu maghrib disebutkan ketika masuk uh, terbenamnya matahari, ya, ghurubi syamsi, dan terlihat mega merah atau awan yang merah. Kemudian waktu isya ketika sudah masuk keluarnya waktu maghrib hingga pertengahan malam, ya, ketika waktu sudah mulai pekat, hilangnya
awan atau mega merah itu dan sampai terlihat sangat hitam dan sampai tengah malam. Itu waktu-waktu yang kita tidak boleh kemudian melanggarnya atau tidak boleh melewatinya, ya, baik sebelum maupun setelah. Kita dengar penjelasannya atau kita lanjutkan penjelasannya dari Imam An-Nawawi tentang waktu salat ini. Wa'lam anna salata qabla dukhulil waqti la tuqbalu hatta law kabara musalli takbiratul ihram. Summa dakhalal waqt Summa dakhalal waqta ba'da takbirati mubasyarah. Wa'lam ketahuilah anna salata qabla dukhulil waqti, bahwa sesungguhnya salat sebelum waktunya masuk la tuqbalu, tidak diterima. Atau walau kabbarul musalli takbiratul ihram, sampai kalaupun seseorang itu hanya melakukan takbiratul ihram. Summa dakhalal waqti ba'da takbirah mubasyarah, kemudian setelah takbir masuk waktunya. Allahu Akbar. Mendahului itu, setelah takbir selesai terdengar azan, masuk waktu. Nah, walaupun hanya mendahului takbiratul ihram, fa innaha la tuqbalu ala annaha fardhah, maka tidak diterima. Ya, artinya tidak sah salatnya. Nah, syarat sah salat ada dukhulil waqtiha, masuk waktunya. Kalau dia mendahului, walaupun jangankan 1 rakaat, gitu ya, jangankan sudah sampai 2 rakaat, takbir saja, baru takbiratul ihram, ya, dan setelah takbir kemudian masuk waktunya, jadi mendahulinya hanya mungkin tidak sampai 1 menit, gitu ya. Membaca takbir beberapa detik boleh jadi. Nah, maka la tuqbalu an la faridah. Kenapa tidak diterima? Karena sholat fardu itu harus masuk waktunya. Lianna syai'an al-mawaqqatu biwaqtin la tasihu qabla al-waqti. Karena sesuatu ketika belum masuk kepada waktunya maka tidak diterima atau tidak sah sebelum waktunya itu masuk. Ya, kama lau aradal insan, ini sebagai contoh perbandingan. Mungkin yang mudah, yang sering kita juga perdebatkan waktunya. Lau aradal insan an yasuma qabla Ramadan. Kalau seseorang berpuasa sebelum masuk Ramadan. Ya, saya belum tahu pastinya, konon tahun ini juga ada kemungkinan katanya 1 Ramadannya ada perbedaan begitu ya. Nah, ya, tentu ketika misalkan 1 Ramadannya diketahui, diyakini, tapi kemudian misalkan Ramadan tanggal 19 atau misalkan tanggal 18, tanggal 17 dia sudah berpuasa, padahal tanggal 18 puasa, maka dia mendahului gitu ya. Antasum an yasuma qabla Ramadan walau bi yaumin wahidin, dia sudah berpuasa sebelum Ramadan walaupun 1 hari, fa innahu la ya'jiu an Ramadan, maka dia tidak mendapatkan bagian dari Ramadan. Ya, dia mendahului 1 hari sebelum Ramadannya masuk. Kan kita tidak bisa menyebut dia puasa Ramadan. Nah, belum masuk 1 Ramadannya. Ya. Wa kadika laut kabbara takbiratul ihram qabla dukhulil waqti. Nah, demikian juga kalau seorang sudah takbiratul ihram sebelum masuk waktu salatnya. Fa inna salatu la tuqbalu minhu, maka salatnya tidak diterima. Ala annaha fardhah, karena itu merupakan fardu. Rukun atau fardu ya. Jadi sesuatu fardu itu kalau tidak dilakukan atau kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Jadi batal sholat seseorang kalau dia sholat sebelum waktunya. Lakin in kana jahilan, tetapi apabila dia tidak tahu, ya, jahilan la yadri syarat nafilah. Begitu dia tidak tahu itu sudah masuk atau belum, gitu ya. Jika tidak tahu maka sholatnya itu sholat nafilah secara hukum menjadi seperti sholat sunat. Wajib alaihi i'adatuha, dan wajib dia mengulangnya. Jadi kita belum nggak tahu nih, ya, tiba sholat aja, sudah sholat, terdengar azan. Nah, sholat yang ini jangan dibatalkan, selesaikan, nanti sholatnya mengulang. Sholat yang tadi yang kita lakukan, maka itu maksudnya sunat saja. Ya, karena ketidaktahuan. Dan kita tidak boleh membatalkan sholat, gitu ya. Ya, kita bahas di hari Sabtu di kajian di At-Taqwa beberapa pekan lalu, bahwa la taqta'us salatu bisyai'in.
Kita sebisa mungkin tidak membatalkan sholat dalam kondisi apapun. Nah, ini tidak sah, waktunya belum masuk, gimana? Sebenarnya tidak boleh dibatalkan, lanjutkan sampai selesai, nanti mengulang sholat wajib yang belum itu, yang tadi yang mendahului syarat nafilah, dia hukumnya menjadi sholat sunat bagi. Itu sekali lagi karena dia tidak tahu, ya. Hanya ada tuh kalau tahu dan menyengajakan, ya tentu menjadi lain hukumnya. Dia menjadi berdosa karena mempermainkan. Ah, saya duluan aja, ya. Karena dia tahu tapi ingin mendahului, ya, tentu berbeda hukum. Wa ma idza salaha ba'dal waqti fala yakhlu min alain. Dan adapun jika dia mengerjakan setelah waktunya habis. Nah, ini kan tadi mendahului ini. Ya, misalkan duhur jam 12, asar setengah 4 sekarang kalau di Bandung, ya. Nah, duhurnya lewat waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Idza shallaha ba'dal waqti fala yakhlu min halain. Maka ketika waktu itu sudah habis, lalu dia melaksanakan sholatnya, fala yakhlu min halain. Dia ada pada dua kondisi. Yang satu, imma an yakuna ma'dzuran bijahlin. Yang pertama, dia terlambat, berhalangan, ya, karena dia tidak tahu. Ya, biar tertentu karena awanasi, nisyan karena lupa, awaнаум atau karena tidur. Ya, lupa atau tidur karena bagi orang yang lupa dan tidur tidak berlaku hukum baginya. Rufiatil aklam, diangkat hukum, artinya tidak berlaku hukum bagi yang lupa. Yang namanya juga lupa, ya. Dan itu manusiawi, dan tentu lupa ini bukan hal yang rutin. Yang kedua adalah kalau ketiduran. Sehingga hukumnya berlaku bagi yang lupa ketika ingat, bagi yang tertidur ketika bangun. Ketika tidur tidak berlaku hukum, ya. Pada tuk balu minhu, maka ketika dia karena ketiduran atau karena lupa, lalu ketika lupa ingat dia sholat, ketika tidur, ketika bangun dia sholat, pada tuk balu minhu, maka diterima. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang pertama adalah jahlu atau tidak tahu, ya. Mislu an ya'rifa an waqta qad dakhala wa qad kharaja. Ketika seseorang tidak tahu waktunya apakah sudah masuk atau sudah habis waktunya. Sekali lagi kalau zaman sekarang agak apa uh, agak-agaknya tidak mungkin gitu, ya. Kenapa? Karena ada jam, ada kompas, ada penunjuk waktu sholat. Sekarang di Android kita ada arah kiblat, ada yang waktu sholat itu tiba-tiba HP-nya azan kalau sudah waktu sholat. Ada alarm kan bisa disetting semuanya. Tapi boleh jadi zaman dulu kan nggak ada, ya, sehingga orang tidak tahu sudah masuk waktunya atau belum, tidak tahu sudah habis waktunya atau belum. Wah, disangkanya masih waktu duhur dan belum asar, padahal sudah jam 4. Karena ketidaktahuan, fahadalah syai'un alaihi, maka tidak mengapa baginya. Fa in yusalli salatan mata alama wa tuqbala minhu li'annahu ma'dzura. Maka ketika dia salat, mata alama, saat dia tahu, kan tadi tidak tahu, al-jahlu, saat dia tahu, maka diterima salatnya li'annahu ma'dzura, karena hal itu merupakan sesuatu yang dimaklumi, begitu, ya. Wan nisyan, yang kedua lupa. Jadi kan alasan terlambatnya karena tidak tahu atau lupa. Mislu an yakunal insan ishtaghala bi guslin adim asghalahu. Nah, seperti seseorang yang dia memiliki kesibukan dengan pekerjaan yang berat, yang besar, menyibukkan dia, alha hatta kharajal waqt, ya, sehingga menyita waktunya sampai dia lupa waktu itu. Sampai habis waktunya. Aina ada yusalliha walau ba'da khurujil waktu. Maka ketika dia ingat dari lupa itu, lalu dia salat, maka dia tetap bisa salat walaupun waktu sudah lewat. Wanaumu kadalik, demikian juga kalau seseorang yang tidur. Kalau ana syakhsan nama ala annahu saquma indal adhan. Kalau seseorang dia bangun, dia tidur, lalu kemudian dia bangun, pas saat bangun sudah azan. Misalkan dia ketiduran nih sebelum zuhur, bangun sudah azan asar. Sara naumahu thaqilan falam yasmi al-adhan. Ya, maka tidurnya itu
Ya karena dia tidur, ya ketiduran, tadi ada duhur sampai nggak kedengeran, ya sampai habis waktu duhurnya, ya sakilan tidurnya tidur yang lelap gitu ya, falam yasmi' adan sehingga tidak mendengar adan, walam yasma' mabni eh, man manabbihu alladhi wada'a inda ra'sihi hatta farajal waqt, dan dia tidak mendengar munabbih itu apa ya, perhatian gitu ya, wadahu inda ra'si hatta farajal waqt. Tapi waktu itu mungkin kalau kita ya masang alarm gitu ya, atau yang ngasih tahu, dia tidak mendengar itu juga sampai waktunya habis. Fa'inau yusalli idza staiqadha, maka dia salatlah ketika dia bangun. Ikoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini hadisnya yang sering kita bahas ya, untuk nomor satu, hadis riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab Mawaqitus Salat, bab man nasiya salatul falyusalli idza dzakara. Ada bab di bab salat Imam Bukhari, subbab tentang siapa yang lupa dalam salatnya, maka salatlah ketika dia ingat. Riwayat Imam Muslim juga ada dalam kitab Al-Masajid, kitab masjid-masjid atau bab masjid-masjid di subbab mawaqitus salat, waktu salat. Bab qada'i salatil al-fa'id. Ya, bab tentang menunaikan salat. Nah, hadis ini Rasul menyebutkan man nama an salatin, barang siapa yang tertidur an salatin dari salatnya, artinya tertidur, dia tidak sempat salat, au nasiyaha, atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakara, maka segeralah dia melaksanakan salat ketika dia ingat. La kafaratun laha ila dzalika, dan tidak ada kifarat baginya kecuali itu. Jadi tidak berdosa, tidak mesti membayar, mengkodok, atau menunaikan di waktu lain. Ya saat ingat itulah dia salat kalau dia lupa, saat bangun itulah dia salat kalau dia sudah bangun walaupun sudah lama waktunya. Itu ya. Yang pertama, terlambat atau berhalangan karena tidak tahu atau lupa. Ya, tidak lepas dari dua hal ini kalau orang tidak salat pada waktu. Yang kedua, fa'amahalatus tsaniyah, adapun kondisi yang kedua atau kasus kedua, innahu yakfuru bidzalika kufran mukhrijan anil millah. Ya, mengakhirkan salat dalam waktu secara sengaja, innahu yakfuru bidzalika kufran mukhrijan anil millah. Ya, dia sengaja aja ya, walaupun tidak ada uzur begitu. Nasallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah tidak melakukan hal itu ya. Jadi sengaja sholatnya diakhir-akhirkan atau bahkan sengaja untuk tidak sholat. Fal ulama mutafakuna ala annahu an waqtiha bila udrin fa innahu ismun asim. Dan para ulama sepakat, jadi pendapat para ulama adalah mutafakun, mereka bersepakat ya, berittifaq, bersepakat ala annahu idza akhar salat an waqtiha bila udrin, apabila dia sengaja ya, dengan sengaja mengakhirkan salat, sengaja salatnya di akhir, harusnya duhur jam 12, sengaja jam 3 setengah 4 gitu ya, tanpa ada sebab, tidak karena lupa, tidak karena ketiduran, ya dia karena malas aja ya, atau sengaja aja memang ya melalaikan perintah Allah. Bila udrin ya, tanpa udur, fa innahu athimun asim. Itu termasuk kepada dosa yang uh, besar atau dosa yang merupakan dosa yang maksiat ya. Athimun asim, dosa dan kemaksiatan. Walaupun minhum man qala innahu yakfuru. Sebagian para ulama juga ada yang mengatakan itu sudah kafir. Innahu yakfuru. Walakin al-jumhur wa huwa sahih, tetapi menurut para ulama jumhur dan dia yang paling kuat, innahu la yakfur, sesungguhnya tidak kafir. Lakin ikhtalafu fima law salaha fi hadhihi hal. Tetapi dia memang berdosa karena menyengajakan, itu ya, melalaikan, melambatkan waktu sholat dengan kondisi seperti ini. Yakni bada an akhrajaha an waqtiha amdan bila udrin sumasalah, yaitu orang yang
dia sengaja melalaikan sholat sehingga sholatnya setelah waktunya habis tanpa ada uzur. Setelah itu baru dia sholat. Faminhum man qala, maka bagi mereka dikatakan innaha tuqbalu. Mungkin sholatnya diterima. Ya, artinya ya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Li'annahu ada ila rasdihi wa sawabihi. Ya, tetapi hal tersebut ya menjadi hal yang tidak bisa dibenarkan. Li'annahu idza kana an-nasiya taqbalu minhu salatu ba'dal waqti al-muta'ammidah kadzalik. Berbeda dengan yang tadi lupa. Kalau lupa atau ketiduran ya bisa dimaklumi gitu ya. Walakin qaulus sahih alladhi yu'ayyidu al-adillatu annaha la yuqbalu minhu idza akhrajaha an waqtiha amdan walau salah al-famarah. Sebagian juga berpendapat nah, salat seperti itu tidak diterima, menyengajakan mengakhirkan sampai lewat waktunya itu tidak diterima. Ya, walau salah alfa marot, walaupun dia salat sampai 1000 kali, kan ini istilah ya. Yang satu kali aja dia melalaikan, apalagi 1000 kali. Walaupun salat 1000 kali tidak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan di luar petunjuk Rasulullah SAW. Tidak melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah, dia mengada-ngadakan sendiri. Padahal kali Nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun." Nah, ini hadis yang sangat masyhur ya. Sebagian ulama atau sebagian penceramah ini mengutip sebagai bagian dari kita tidak boleh membedai apa yang disampaikan Rasul. Artinya beramal dengan amalan yang tidak disunahkan Rasul, maka amal itu tertolak. Di sini foto nomor 1, takdimu yakhrijuhu. Sudah ada penjelasan sebelumnya tentang hadis ini ya. Man amila amalan, siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang bukan dari urusan kami, fawardun, maka dia tertolak. Maksudnya adalah seorang yang beramal dengan amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia tertolak. Ini menjadi dalil terlarangnya kita membuat hal-hal yang baru atau disebut dengan urusan bid'ah. Namun bid'ah itu menjadi bid'ah kalau urusan ibadah. Jadi mengadakan hal yang baru urusan ibadah. Itu motor bid'ah karena zaman Rasul tidak ada. Benar, belum ada, dan hal baru, mobil belum ada, tapi itu bukan urusan ibadah, boleh saja silakan. Ya, itu urusan duniawi, muamalah, kata Rasul, antum alamu. Tapi urusan ibadah kita tidak boleh menambah, mengurang, merubah dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Karena siapa yang mengamal laisa min amrina, amal itu, ibadah itu bukan dari contoh Rasulullah, maka akan tertolak. Yakni mardudun gharu makbulin indallah, yaitu tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Wa idza kana mardudan falan yuqbala, dan apabila tertolak maka tentu tidak diterima. Wa hadal ladzi akhraja shalat amdan an waqtiha idza sallaha faqad sallaha ala ghairi amrillah wa rasulih fal yuqbalu minhu. Sehingga siapa yang salat di luar waktu salat dan dia melakukan di luar waktu yang sudah ditentukan, maka salatnya adalah salat yang di luar perintah Allah dan Rasulnya. Tahyib balumin maka tidak diterima. Ya, jadi ini amal-amalan baru Pawarudun. Saya sedikit mengomentari hadis ini ya, bahwa Rasulullah SAW nanti itu akan ya akhirat nanti ya akan mengumpulkan umatnya dan umatnya akan masuk kepada melalui sebuah perhitungan sebelum masuk ke dalam surga, yaitu melalui tahap yang disebut dengan Yaumil Hisab. Yaumil Hisab itu di akhirat nanti, dan manusia akan dihisab, dikumpulkan, disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya orang-orang sebelum ditimbang amal-amalnya. Nah, bagi orang-orang beriman, umat Rasulullah itu satu saat akan mampir dan meminum yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Kita sudah bahas kalau di kajian Nurul Iman, tentang kajian Husnul Khotimah disebut dengan fase al-haud. Haud itu ketika seseorang memasuki sebelum memasuki
alam penghisaban sebelum memasuki surga itu mampir di telaga Rasulullah. Orang-orang yang menjadi umat Rasulullah maka mereka akan meminum di telaga Rasulullah. Apa manfaatnya? Ada dua. Ya, satu, telaga itu adalah dikhususkan untuk umat Rasulullah yang meminumnya, maka dia tidak akan merasakan panas, tidak akan merasakan haus. Man syariba fala yadmahu abadan. Man syariba minhu fala yadmahu abadan. Siapa yang meminum dari telaga Rasulullah itu, dia tidak akan haus selamanya. Masya Allah. Ya. Jadi saat menghadapi hisaban, ratusan tahun, bisa menyebutkan 500 tahun, yang menyebutkan 5.000 tahun. Lamanya penghisaban saat manusia dihisab di padang mahsyar itu, maka umat-umat Rasul pada saat orang lain kehausan, berlama menunggu penghisaban, meminum telaga itu, umat Rasul tidak akan kehausan. Yang kedua adalah telaga itu untuk menyortir, memfilter mana umat Rasul yang benar, mana yang bukan. Karena yang bukan umat Rasul atau yang mereka orang-orang munafik, orang-orang ahlul bid'ah itu tidak bisa meminumnya. Sampai dalam hadis itu, arifuni wa ya'rifum, aku kenal mereka, mereka pun mengenalku. Mereka adalah umatku, tetapi mereka tidak bisa minum di telagaku. Maka malaikat mengatakan, fa innahu la ya'rifu ma amala ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Dalam riwayat lain, mayubaddilu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka ganti setelah engkau wafat. Nah, dalil ini menurut para ulama menjadi tafsiran bahwa orang yang tidak bisa minum itu diantaranya adalah mereka ahlul bid'ah. Mereka yang membuat ajaran baru, aturan baru, syariat baru setelah Rasulullah SAW resmi atau selesai menyampaikan syariatnya. Kan kenabian Rasulullah itu selesai, risalahnya sampai beliau wafat. Sebelum beliau wafat ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Selesai. Kenabian kerisalahan selesai. Tetapi ada yang menambah-nambah. Ada sholat ini nih. Rasul tidak ngajarin puasa begini, puasa itu. Rasul tidak mencontohkan. Nah, itulah yang baddalu alladzi baddalu ba'da. Mereka mengadakan hal-hal yang baru setelah Rasulullah, atau mereka mengganti ajaran yang sudah Rasul ajarkan dengan hal yang baru. Maka sekali lagi berdasarkan hadis tadi, bahwa rodun, hal tersebut termasuk yang akan ditolak, tidak diterima kalau melakukan amalan laisa alaihi amruna, amalan yang bukan dari Rasul. Lanjutkan. Wa amal ma'dzuru fahuwa ma'dzur. Adapun apabila ya, karena orang itu mengakhirkan karena uzur, ya, karena satu hal yang karena ada uzur, ya, seperti tadi kesiangan, atau bangun tidur, atau lupa. Walihada amru syari' an yusalliha idza jala udrukum. Maka sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dimaafkan. Ayusalliha idza jala udrahu, apabila memang uzurnya itu ya sesuai syari, ya, uzur syar'i istilah kita, ya. Wa amma man laisa bi ma'dzurin fa innahu law baqiya yusalli kulla dhahrin fa inna la yuqbalu minhu hadhihi shalah. Namun jika seseorang itu melaksanakannya dengan sengaja, mengerjakan di waktu yang tidak diperintahkan, ya, walau baqiya yusalli kulla dhahrin, walaupun dia salat kulla dhahrin, ya, setiap tahun, gitu ya, artinya dibalasnya bertahun-tahun, la yuqbalu minhu hadis salat. Ya, dia tidak, ataupun dia melakukan sholat itu bertahun-tahun tapi di luar waktunya, maka tidak terima sholat itu. Allati akhrajaha an waqtiha bila udrin, kalau dia melakukan sholat di luar waktunya itu tanpa ada uzur. Wakin alaihi an yatuba ilallah wal yastaqim, tetapi baginya hendaklah dia bertobat, ya, hendaklah dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, wal yastaqim, dan dia istiqomah, artinya sudah bertobat, meninggalkan dari keburukannya tadi, mengakhirkan sholat, melewati waktu sholat, tidak diulang lagi.
istiqomah, kemudian sholatnya berupaya tepat waktu. Wa yaktsira min minal amalis salih. Wa yuksira min amalis salih. Lalu dia memperbanyak amal-amal saleh. Wal istighfar. Lalu dia memperbanyak istighfar. Kalau sebelumnya tadi melakukan hal-hal yang salah gitu ya, sholat di waktu yang sudah lewat. Wa man taba taballahu alaihi. Karena barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Allah akan mengampuninya. Sampai sini dulu, Bapak Ibu, ini syarat pertama dari sholat kita diterima adalah waktu dukhulil waktu, masuk waktunya. Ya, nanti akan masuk syarat kedua, yaitu at-taharah, bersuci. Jadi tidak apa-apa kita mengulang banyak materi fikih sebenarnya ya, karena bab sholat itu harus memenuhi dua hal. Selain tujuannya karena Allah, ikhlas ibadah karena Allah, tapi harus memenuhi rukun syaratnya, harus mengetahui apa yang membatalkannya, sehingga sholatnya ittiba'ur rasul. Yang kedua adalah syaratnya harus benar. Demikian Pak Dar, masih ada waktu kurang lebih 10 menitan sampai jam 6. Kalau ada tanya jawab, disilakan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Bab sholat diulang-ulang tapi tidak ada bosannya dan karena tiap hari kita lakukan. Telah hadir 24 peserta Ustaz. Kami dari berbagai kota, dari Jogja, dari Bekasi, dan sebagian besar dari Bandung Raya. Tasik juga ada. Kami persilahkan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang bab sholat yang disampaikan Ustaz Mulyadi tadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Her. Ya Ustadz, kalau masalah sholat ya, kalau rokaat itu sering lupa sih, itu sering terjadi ya. Tapi ini yang kebangetan ini persiapan. Kalau pikun ya kadang-kadang pikun. Sholat tadi sudah sholat duhur atau belum? Itu yang kadang-kadang membuat kalau sudah lansia banget begitu kan sering tadi sudah sholat duhur apa belum. Jadi mungkin ada keraguan, ragu-ragu yang kemudian mungkin ya saya yakin bahwa sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga mungkin sama sekali lupa. Itu gimana Ustadz? Cara apa ya? Yang dilakukan dari ketiga itu yang pertama benar ragu sudah sholat duhur apa belum, yang kedua itu memang yakin sudah, kemudian yang paling parah itu yang ketiga lupa sama sekali. Itu gimana Ustadz ya, tiga kriteria itu? Karena mendekati umur ini kan kadang-kadang lupa sama sekali. Kalau rokaat memang sering terjadi ya Ustadz, pernah dijelaskan juga sama Ustadz kalau rokaatnya lupa itu mungkin banyak yang mengalami. Tapi ini yang parah, sholat aja duhur yang wajib aja bisa lupa, itu gimana Ustadz? Baik, Gitu, terima kasih. makasih Ustadz. Syukron. Ya, baik Bapak Ibu, memang usia ini sunatullah ya. Usia ini sunatullah. Kita akan bertemu dengan masa satu fase di mana ya masa waktu tua ya. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa kita kondisinya lemah, artinya mimba di dokfin awalnya itu adalah kita lemah, tidak berdaya. Subayi, waktu anak kecil kita dimomong, disuapin dan sebagainya. Summa ba'da dofi kuwatan. Kemudian setelah itu diberikan kekuatan. Jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang tua. Orang tua juga beberapa fase gitu. Jadi kuat ya. Semua membak dikuatin dokfin. Setelah kuat itu lemah lagi. Nah, ini sunatullahnya. Nggak ada yang terus-terusan kuat. Secara fisik akan menurun melemah, secara daya ingat juga melemah, secara mental juga begitu ternyata. Itu ya, itu sunatullah, kita tidak bisa lawan ya.
Walaupun ingin tetap muda, ingin awet muda, tetap akan tua karena nggak bisa dilawan seiring berjalannya waktu dan usia. Itu yang harus kita pahami sunatullah itu. Nah, kemudian kita akan bertemu dengan masa manusia ini diberikan eh, lupa. Lupa ini bukan hal yang aneh karena secara umum manusia ini lupa. Jangankan yang tua, yang masih muda juga kadang-kadang kita lupa, gitu ya. Nah, namun makin tua karena daya ingat kita makin berkurang, sebagaimana juga daya tahan tubuh kita berkurang, daya ingat juga berkurang, emosional juga kadang-kadang jadi berkurang. Kenapa sih? Makin tua itu jadi ngambekan, gitu ya, pundungan, gitu. Ya, seiring usia memungkinkan itu, gitu. Sehingga kalau itu tadi ya bi'udrin karena uzur, karena sesuatu yang ya, penyebab itu kemudian kita lupa, maka sekali lagi hukum bagi yang lupa adalah rufiatil aklam. Bagi yang lupa tidak diangkat hukum baginya. Hadisnya tadi disampaikan ya bagi orang yang lupa maka salat ketika dia ingat, gitu ya. Ya, nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Bagi orang yang lupa salat ketika dia ingat. Saya sudah duhur atau belum ya? Aduh, tadi lupa belum duhur. Sekarang sudah waktu maghrib. Duhur tadi kelewat. Salatlah ketika ingat saat itu. Ingatnya maghrib, salat duhur tetap niatnya salat duhur dan lakukan 4 rakaat walaupun di waktu maghrib karena tadi ketika maghrib terlewat, ketika duhurnya terlewat. Itu ya sebagaimana yang tidur ketika bangun. Nah, eh, yang kedua apabila tuh saya jadi lupa juga. Yang kedua, waktunya ya waktu kelewat sama begitu ya. Waktu kelewat jadi kalau misalnya kita ingat dan kemudian juga apa yang dilakukan setelah ingat dan setelah sholat, tadi dianjurkan di dalam kitab ini disebutkan Allah akan mengampuni dan memaafkan, namun tentu saja tetap yuksaru min amalis salih wal istighfar. Penutupnya, kafaratnya adalah beramal soleh. Misalkan, ya, aduh kemarin saya khawatir sholat itu kelupaan. Tapi yakin, nah pertanyaan kedua tadi, tapi yakin sebenarnya saya sudah sholat. Nah, kalau udah yakin, Rasulullah juga bersabda, ma yuribuk illa mala yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau saya yakin udah sholat, tapi ada perasaan belum sholat, ambil aja yang meyakinkan tadi. Biasanya, termasuk kepada kita, setan itu mengganggu. Salah satu gangguan setan membuat kita ragu, was-was. Itu. Jadi batal enggak. Itu setan yang was. Kalau yakin tidak batal, yakin enggak batal. Kalau yakin batal, berwudu lagi. Ya. Jadi kalau yakin sudah, ya sudah Pak. Selesai yakin dan menghilangkan keraguan itu ataupun juga ada yang pernah kelewat, kita khawatir kelewat atau tidaknya, maka ikhtaru amalus soleh wal istighfar. Minimalnya perbanyak istighfar. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun kalau saya sih yakin udah sholat, tapi ada ragu juga. Jangan-jangan kemarin tuh belum. Ya Allah, mohon ampun kalau salah. Istighfar. Atau yuksaru amalus soleh. Yuksaru amalus solehnya apa? Ya beramal yang lain. Mungkin kita sedekah. Ya, kita datang ke masjid lebih awal. Kita perbanyak baca Quran. Itu amal soleh lain. Penutup kalau ada yang salah dari atau yang kurang dari sholat kita. Nah, begitu ya Pak Germanto. Jadi, ya masalah usia tidak bisa kita lawan karena memang sunatullahnya begitu. Nah, tinggal kita berupaya aja untuk sekuat tenaga. Mungkin kalau misalkan sampai sangat uzur sehingga sudah tidak ingat waktu sholat, minta diingatkan kepada yang keluarga atau kepada anak yang belum pikun gitu ya. Itu juga sudah diingat. Ada yang sudah diingatkan. Ya saya pernah satu ketika bertamu, ini katanya orang tua saya sudah sangat pikun sehingga waktu belum azan sudah sholat duluan. Itu jam jam 2 siang itu udah tutup jendela. Kenapa? Mau sholat maghrib. Baru jam 2 siang, Pak. Nah, kalau memang sudah sangat pikun seperti itu dan sudah
sangat sulit ditolerir, ya sudah. eh, Ketika dia ingat dia sholat, itu merupakan sholat bagi dia. Ya, karena tadi ketika udrin bi udrin syaqatin, udur dengan uzurnya yang sangat berat, ya, maka dia bisa melakukan semampu dia saja. Begitu, Pak. Silakan, Pak Dar, ada chat. Baik, satu lagi Ustaz dari Jeng Tiah di Sarijadi. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan waktu muda kan jarang sholat nih Ustaz, kadang-kadang tertinggal. Terus apakah harus dikodok Ustaz? Diganti sekarang di luar sholat-sholat kita yang wajib itu dilaksanakan sekarang dikodok Ustaz. Ini pernah dibahas di fikih sunnah dulu, pernah dipertanyakan, tapi kelihatannya perlu kemantapan Ustaz. Baik, Banyak yang terima melaksanakan kasih. teman-teman Jeng Tiah nih. Ya, terima kasih Bu Diah ya. Jadi Iya, memang betul itu. ada perbedaan tentang kodo sholat. Ada yang mengatakan sholat harus dikodo. Tapi sepemahaman saya, Rasulullah pernah bersabda, "Amara nabi kodo is-saum wala bi kodo is-salat." Aku perintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Kalau puasa tahun ini kita mau puasa Ramadan, masih ada hutang tahun lalu, maka harus diselesaikan. Karena itu bisa dikodok dengan dalil fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa in kana minkum maridun aw safarin. Bagi orang yang sakit atau perjalanan jauh sehingga tidak bisa berpuasa, termasuk kategori maridin itu kalau ibu-ibu karena haid, karena nifas, maka fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dia membayar di hari-hari yang lain. Membayar di hari yang lain itu disebut dengan qada. Tapi salat Rasulullah tidak menyebutkan, ya, wala amara bi qada salat, tidak mengqada salat. Adapun yang disebut qada salat adalah seperti tadi. Kasus misalkan kesiangan, kasus kelupaan, maka itu qada. Aduh, tadi duhur lupa, nggak sempat nih karena kesibukan. Saking sibuknya disibukkan dengan urusan, baru ingat waktu maghrib sholat duhur belum. Maka sholat di waktu maghrib itu disebut dengan qada. Tapi kalau waktu muda belum sholat, apa bisa dibayar sekarang? Ada yang nyicil tuh. Pertama, kemungkinan besar tidak ingat berapa waktu yang dia lupakan, berapa waktu yang tidak dilakukan, berapa waktu sholat ditinggalkan. Itu aja mungkin nggak akan tepat hitungannya, ya. Nah, yang kedua memang tidak ada spesifik. Rasul menyebutkan harus mengkodok. Maka bagaimana caranya terhadap sholat yang ditinggalkan? Sebagaimana tadi juga disampaikan, ketika orang lupa meninggalkan sholat karena uzur, karena uh, lupa atau yang lainnya, maka penutupnya adalah ayyatuba ilallahi wa yastaqim. Hendaklah bertobat kepada Allah, lalu istiqomah. Dengan tobat itu tidak mengulangi keburukan yang sama. Semastaqim. Wa yuksiru amalis salih wal istighfar. Perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar, termasuk perbanyak tobatnya. Jadi tobat saja, kemudian faat bisayyatal hasanata, menutupi keburukan, kekurangan dulu waktu muda pernah tidak sholat, dengan sekarang kebaikan yang lain. Misalkan dulu pernah meninggalkan sholat, penutupnya apa? Selain perbanyak tobat, perbanyak sholat sunatnya sekarang. Jika kita tahu bahwa dulu pernah salah, dulu pernah meninggalkan sholat, nah, tutupi dengan itu. Ya, adapun untuk dikodo sampai duhurnya ada yang 2 kali, setelah duhur lagi. Kenapa Bu duhur 2 kali? Dulu waktu muda pernah tertinggal sholat duhur, pernah meninggalkan sholat duhur. Waktu mudanya pasti dia sangat lupa tahun berapa, kapan, berapa kali nggak duhurnya. Ya Pak, itu sangat sangat tidak bisa dipastikan. Ya, sehingga udah saja bertobat, ya perbanyak tobat dan tutupi dengan amal-amal soleh yang baik sehingga menjadi kafarat bagi keburukan yang pernah dilakukan dulu ketika masih muda. Begitu Pak Dar. Masih di mute Pak Dar nampaknya. Ya, semoga Jeng Tiah puas dan jawaban ini dan tidak perlu mengkodok dan bisa sholat banyak sekali sholat sunat, mungkin bisa menggantikan Ustaz, dan tadi berbanyak ibadah amal soleh dan istighfar itu mungkin yang paling. Apa ada waktu lagi Ustaz? Masih ada? Ya, sudah cukup nampak, kita sambung pekan depan insya Allah. Wah, ini memang banyak, kalau bab sholat ini banyak pertanyaan termasuk saya, tapi kita tunda aja. Baik Bapak Ustadz, Bapak dan Ibu sekalian, pengajian pagi ini mari kita akhiri saja. Semoga apa yang disampaikan sampai tadi kita bisa laksanakan dalam keseharian kita dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita kajian pagi ini kita akhiri dengan hamdalah dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.